wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di kultum hari ini, yaitu kita akan menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, sebuah wilayah di kawasan Jazirah Arab. Masyarakat Arab pada saat itu dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang berarti kebodohan atau kegelapan. Mereka sebenarnya orang-orang kaya dan pintar, tetapi akhlak mereka sangat buruk. Kebanyakan dari mereka adalah penyembah berhala. Pada masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad, atau tepatnya tahun 571 Masehi, terjadi peristiwa penting, yaitu peristiwa penyerbuan kerajaan Abisinia ke kota Mekah. Pasukan Abisinia didampingi oleh rajanya yang bernama Abraha. Tujuan mereka menghancurkan Ka'bah. Pasukan Abraha mengendarai gajah yang jumlahnya ribuan. Penduduk Mekah pada saat itu ketakutan dan bersembunyi di rumah masing-masing. Ketika pasukan Abraha memasuki kota Mekah, tiba-tiba muncul kerumunan burung ababil yang cukup banyak. Mereka membawa batu-batu kecil yang panas dan melemparkannya ke pasukan Abraha. Pasukan Abraha pun terpontang-panting dan lari menyelamatkan diri. Mereka gagal menghancurkan Ka'bah. Kemudian tahun itu disebut dengan tahun gajah. Nah, pada tahun itulah Nabi Muhammad lahir, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad lahir sudah menjadi anak yatim karena ayahnya Abdullah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kebiasaan penduduk Arab waktu itu, jika ada bayi yang baru lahir, itu akan disusukan kepada perempuan suku Baduy di padang pasir. Tujuannya adalah agar bayi tumbuh sehat di tempat yang udaranya bersih dan juga segar. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau disusukan oleh seorang perempuan yang pada awalnya Nabi Muhammad ini disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, kemudian digantikan oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad menghabiskan masa kanak-kanaknya selama 4 tahun. Pada masa pengasuhan Halimah, Nabi Muhammad mengalami peristiwa aneh. Ketika sedang asyik bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang berpakaian putih. Keduanya adalah malaikat Allah yang bertugas untuk membersihkan hati Muhammad dari kotoran dan kejahatan. Pada usia 6 tahun, Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya, sekaligus mengunjungi keluarga ibunya. Nah, dalam perjalanan pulang ke Mekah, di perkampungan Abwa, ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Muhammad pun kemudian pulang ditemani seorang budak yang bernama Ummu Aiman. Sejak saat itu Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kakek ini sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nama Muhammad itu adalah pemberian kakeknya. Arti Muhammad adalah orang yang terpuji, di mana
dinamakan demikian karena kakeknya ingin cucunya menjadi orang yang terpuji. Namun kasih sayang kakek tidak bertahan lama karena pada usia 8 tahun akhirnya kakeknya meninggal dunia. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Masa-masa sedih Nabi Muhammad dilaluinya dengan tabah. Meskipun yatim piatu, Nabi Muhammad tetap menjalankan hidupnya dengan penuh kesabaran. Setiap hari beliau menggembalakan domba milik pamannya. Beliau ingin meringankan beban hidup pamannya yang kurang mampu. Muhammad pun dikenal sebagai anak yang disiplin, rajin bekerja, dan juga penuh tanggung jawab. Di samping itu, Muhammad juga dikenal sebagai anak yang jujur sehingga disebut Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Perilaku Nabi Muhammad itu menyebabkan beliau banyak disayangi orang dan memiliki banyak sahabat. Kemudian saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam atau Syria. Nah, di tengah perjalanan, Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhaira. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, sehingga ia menyarankan kepada Abu Thalib untuk kembali ke Mekah. Mengapa demikian? Karena pendeta itu takut jika orang-orang Yahudi mengetahui kenabian Nabi Muhammad, mereka akan menganiaya atau bahkan membunuhnya. Nah, cukup sekian cerita kisah Nabi Muhammad pada saat kanak-kanak. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi Rasul di kultum berikutnya. Oke, cukup sekian kultum hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.